Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan berpresentasi dengan judul Data Processing System, Manajemen Informasi Sistem, Decision Support System, Office Otomatis, dan Expert System. Namun sebelum kita nyampe ke materi, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Akmaluddin, dengan NPM 02111934. Yang kedua ada Maulinda Utami dengan NPM 02119354. Dan ketiga ada Muhammad Rizky Alfadio dengan NPM 201119359. Yang keempat ada Hani Meita Gotna dengan NPM 02111937. Dan yang terakhir ada Retia Aulia Putri Lestari dengan NPM 02119371. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, kita masuk ke slide pertama dengan materi Data Processing System. Pada era Data Processing System, yang lebih ditekankan adalah penerapan komputer sebagai alat bantu operasional taktis, serta sumber daya manusia yang terlibat dengan implementasi komputer lebih kepada para karyawan yang berada di bawah divisi EDV atau panjangannya Electronic Data Processing atau sejenis lah. Untuk sistem pemrosesan data yang berguna, kita perlu menjaga beberapa fitur. Kita perlu setuju tentang cara mengonversi data dari tipe lain atau dari bahasa query lain. Sebagai contoh, mengonversi dari database Orange ke MixSQL. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ada langkah-langkah pengembangan sistem pengolahan data. Yang pertama ada tentukan persyaratan dan analisis project atau project analysis. Yang kedua ada desain. Yang ketiga ada pengkodean atau coding lah bisa disebut ya. Yang keempat ada ujian tes sistem tersebut. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu definisi langkah-langkah sistem pemrosesan data. Yang pertama ada konversi tanpa rugi. Ada juga validasi penyortiran, analisis pelaporan, dan konversi rugi, konversi yang berarti, terus ringkasan agensi. Selanjutnya, MIS, Management Information System. Definisi Manajemen Informasi Sistem adalah suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. MIS dihasilkan dari beberapa database yang menyimpan data dari banyak sumber, termasuk di dalamnya Transaction Processing System atau bisa dibilang TPS. Adapun tujuan dari MIS adalah 1. Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Lalu yang terakhir, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, MIS juga dapat dibagi berdasarkan garis fungsionalitas yang disesuaikan dengan individu. Seperti contoh, yang pertama memberi informasi keuangan, bisa dibilang MIS keuangan. Yang kedua, memantau dan mengontrol aliran bahan, produk, dan lain-lain, bisa dibilang MIS manufaktur. Yang ketiga, mendukung pengembangan produk, distribusi, dan lain-lain, bisa dibilang MIS pemasaran. Yang terakhir, berkaitan dengan karyawan seperti perekrutan dan seleksinya, bisa dibilang MIS SDM. Adapun output dari MIS antara lain, yang pertama, schedule report, yaitu laporan yang dibuat secara berkala atau pada jadwal yang telah ditetapkan, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua, key indicator report, yaitu ringkasan kegiatan kritis hari sebelumnya. Yang ketiga, demand report, laporan yang dibuat untuk memberikan informasi tertentu atas permintaan seseorang. Yang keempat, exception report, yaitu laporan yang dibuat secara otomatis ketika situasi mendadak atau memerlukan
tindakan manajemen. Yang terakhir, drill down report, yaitu laporan yang menyediakan data sedetail mungkin tentang suatu hal. Jadi, contoh dari MIS sendiri adalah, misal dari satu kota terdapat banyak Alfamart, namun hanya Alfamart pusat yang berada di kota itu yang memiliki MIS tersebut, sedangkan Alfamart yang lain hanya memiliki DSS. Selanjutnya, Division Support System Office Automation. Definisi DSS. Sistem pendukung keputusan atau lebih dikenal dengan DSS, yaitu suatu sistem berbasis komputer yang dirancang dengan tujuan untuk mempertinggi efektivitas pengambilan keputusan dari suatu masalah semi terstruktur. Pada sistem pendukung keputusan ini sudah dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan yang spesifik. Perbedaan sistem pakar dan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, DSS terdiri dari routine merefleksikan keyakinan manajer dalam caranya memecahkan masalah. Keputusan yang dihasilkan oleh DSS merefleksikan gaya kemampuan manajer. Sebaliknya, expert system memberikan peluang untuk mendapatkan kemampuan dalam membuat keputusan, melebihi kemampuan yang dimiliki manajer. Yang kedua, DSS menggunakan database, sedangkan expert system menggunakan knowledge base. Yang terakhir, DSS berbasis pada permodelan, sedangkan expert system berbasis pada konsultasi. Office Automation System ialah pengguna alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan dari Office Automation System ialah, yang pertama, membantu kegiatan sekretarian dan karyawan administrasi. Yang kedua, menaikkan produktivitas. Yang ketiga, membantu memfasilitasi komunikasi formal dan informal antar karyawan di dalam dan di luar organisasi. Yang keempat, mengurangi penghentian kerja. Yang kelima, pengurangan biaya peralatan. Aplikasi dan contoh Office Automation System. Aplikasi yang pertama, pengolah kata. Yang kedua, surat elektronik. Yang ketiga, Office Mail. Yang keempat, kalender elektronik. Yang kelima, konferensi audio. Yang keenam, konferensi video. Yang ketujuh, transmisi faksimili. Contoh, yang pertama, electronic mail. Yang kedua, Office Mail System. Yang ketiga, Office Informasi Service. Yang keempat, Fact Information Service. Yang kelima, video conference. Ekspresi sistem atau sistem pakar ialah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh Pi Riset Kecerdasan Buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Skema penerapan dalam suatu organisasi. Yang pertama, case-based reaction, yang merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman termasuk kasus dan solusinya. Yang kedua, rule-based reaction, mengandalkan serangkaian aturan yang merupakan dari pengetahuan dan pengalaman karyawan manusia dalam memecahkan kasus yang rumit. Yang ketiga, model-based reaction, melalui pengetahuan dalam bentuk atribut, perilaku antara hubungan, maupun simulasi proses terbentuknya pengetahuan. Yang keempat, construct savvy reaction, yang merupakan perpaduan antara RBM dan MBR. Lanjut slide 11, yaitu ciri-ciri sistem pakar. Yang pertama, memiliki informasi yang handal. Yang kedua, mudah dimodifikasi. Yang ketiga, dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer. Dan yang keempat, memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi. Dilanjut dengan modul penyusun sistem pakar. Menurut Stoddard, tahun 1987, suatu sistem pakar disusun oleh 3 modul utama, yaitu yang pertama, modul penerimaan pengetahuan atau Knowledge Acquisition Mode. Sistem berada pada modul ini pada saat ia menerima pengetahuan dari pakar. Yang kedua, modul konsultasi atau Consultation Mode.
pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user. Yang ketiga, modul penjelasan atau explanation mode. Modul ini menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem, di mana bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Lanjut yaitu alasan menggunakan sistem pakar. Yang pertama, pakar di suatu perusahaan atau instansi bisa pensiun, keluar, atau telah meninggal. Suatu aplikasi sistem pakar dapat diperbanyak dan disebarluaskan dengan mudah dan cepat. Yang kedua, pengetahuan perlu didokumentasikan atau dianalisis. Yang ketiga, sistem pakar memungkinkan pengetahuan ditransfer lebih mudah dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat, sistem pakar dapat menyediakan kepakaran setiap waktu di berbagai lokasi, waktu pun sangat efisien. Yang kelima, sistem pakar relatif lebih murah dan tidak mengenal sifat lelah atau lupa dan sebagainya. Hal ini berimbasnya pada meningkatnya produktivitas dan kinerja perusahaan. Selanjutnya di sini ada komponen utama sistem pakar. Yang pertama, user interface, antarmuka pemakai. Digunakan manajer untuk mengenter instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem pakar. Yang kedua, knowledge base, basis pengetahuan. Berisi pengetahuan-pengetahuan dalam memahami, merumuskan, dan menyelesaikan masalah. Knowledge base terdiri dari fakta yang menggambarkan area problem atau problem domain dan juga teknik penyajian yang menggunakan fakta sesuai logika. Domain pengetahuan seorang pakar pada dasarnya adalah spesifik terhadap domain masalah. Yang ketiga, inference engine, mesin inferensi. Bertugas untuk menganalisis pengetahuan, memberikan kemampuan penalaran, dan menarik kesimpulan berdasarkan knowledge base. Dan yang terakhir, development engine. Komponen yang digunakan untuk mengolah sistem pakar terdiri dari bahasa pemrograman. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan sistem pakar atau expert system. Kelebihan sistem pakar. Yang pertama, memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Yang kedua, menyederhanakan pekerjaan dan meningkatnya efisiensi kerja. Yang ketiga, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang keempat, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang kelima, meningkatkan output dan produktivitas. Selain itu, di sini ada kelemahan sistem pakar. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal. Yang kedua, sulit dikembangkan. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% bernilai benar. Selanjutnya di sini ada contoh aplikasi dan pengembangan sistem pakar. Yang pertama itu dendral. Mengidentifikasi struktur organik, tak dikenal melalui analisa spektrum, massa, dan ilmu kimia. Dan yang kedua, micin. Identifikasi bakteri, penyebab infeksi, dan merekomendasikan antibiotik dengan dosis yang disesuaikan dengan berat tubuh pasien. Dirancang oleh Edward Feigenbaum, Universitas Stanford, tahun 70-an. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.